Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Huda dengan NIM 21040010018. Nah, di sini saya ingin membahas materi tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Nah, adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah. Nah, adapun tujuan laporan keuangan yang terkait, nah yang pertama itu ada pemberian informasi ya dan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Nah, yang kedua itu ada pemberian informasi pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang tujuan dan peranan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Nah, bertujuan dijadikan sebagai acuan bagi berbagai pihak. Yang pertama itu ada penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. Yang kedua itu ada penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Nah, yang ketiga itu ada auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Nah, yang keempat itu ada para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakai laporan keuangan syariah. Nah, yang pertama itu ada paradigma transaksi syariah. Nah, transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki, mencapai material dan spiritual. Nah, paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan menilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Nah, yang kedua itu ada asas transaksi syariat. Nah, transaksi syariah berdasarkan pada prinsip yang pertama itu ada persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua keadilan, yang ketiga kemaslahatan atau maslahah, yang keempat itu keseimbangan atau tawazun, yang kelima universalisme. Nah, yang ketiga itu ada karakteristik transaksi syariah. Nah, transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non komersial. Nah, transaksi syariah komersial dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil jual beli barang, untuk mendapatkan laba, atau memberikan layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Nah, yang keempat itu ada pemakai laporan keuangan syariah. Nah, pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial. Ada juga itu pemilik dana KAR, pemilik dana pembiayaan mudharabah, pemilik dana titipan, pembayaran dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya. Nah, ada juga di sini ada pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga dan masyarakat. Nah, kebutuhan informasi bagi masing-masing pemakai laporan keuangan itu ada investor potensial, pemberi dana KAR, pemilik dana syirkap,
temporer, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, pengawas syariah, masyarakat, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan pemerintah dan masyarakat. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang tujuan laporan keuangan. Nah, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Nah, yang kedua itu ada informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah. Nah, yang ketiga itu ada informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah. Nah, yang keempat itu ada informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. Nah, di sini ada terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok. Nah, yang pertama itu dapat dipahami adalah memakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis dengan ketekunan yang wajar. Nah, yang kedua ada relevan adalah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, atau masa depan pun. Nah, yang ketiga ada andal, yaitu informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan disajikan secara jujur. Nah, yang keempat itu ada dapat dibandingkan. Nah, pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang unsur-unsur laporan keuangan syariah. Nah, yang pertama itu ada laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan atau neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Nah, unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan ada yang pertama itu ada aset, yaitu sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi masa depan bagi entitas syariah. Nah, yang kedua itu ada kewajiban adalah utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Nah, yang ketiga itu ada dana syirka temporer, adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya. Yang keempat itu ada ekuitas, adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirka temporer. Nah, bagian selanjutnya itu bagian B ada laporan laba rugi, merupakan ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Nah, perubahan ekuitas entitas syariah di sini menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode bersangkutan. Nah, suatu entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada laporan arus kas. Nah, laporannya yaitu ada yang pertama laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Nah, kedua itu ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Nah, yang ketiga itu ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan syariah. Nah, yang pertama itu ada pengakuan unsur-unsur laporan keuangan. Nah, pengakuan unsur laporan keuangan di sini merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi dasar serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Nah, pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang, mencantumkannya ke neraca atau laporan laba rugi. Nah, yang kedua itu ada pengukuran unsur-unsur
laporan keuangan. Nah, pengukurannya di sini yaitu proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya saya ingin membahas tentang catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan suatu entitas syariah harus mengungkapkan yang pertama itu ada informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Nah, yang kedua itu ada informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan. Nah, yang ketiga itu ada informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.